Bab 1256 Sistem Perencanaan Tertinggi. Saat ini, Xuan Yuan Wanrong masih berdiri di tempat yang sama tanpa ekspresi di wajahnya. Bahkan jika tidak ada ekspresi di wajahnya, dia masih terlihat sangat cantik. Dia berdiri di sana dengan tenang, seperti foto. Selain itu, orang di foto itu sangat cantik sehingga perangkat Photoshop yang tak terhitung jumlahnya di bumi tidak dapat melakukan Photoshop. Fitur wajahnya yang halus, kulit yang cerah dan lembut, dan keagungan yang tak terlihat dan menyesakkan yang dia pancarkan benar-benar tidak pada tempatnya. Tapi terkadang, berada di tempat yang tidak pada tempatnya juga merupakan keindahan. Dia hanya berdiri di sana dan menatap Suke dengan matanya yang seperti pisau. Tidak peduli bagaimana Budfest dan Duan Jiude mencoba membodohinya dan membangun kisah cinta yang sempurna dan menyentuh, dia tidak tergerak. Sepertinya dia mendengarnya tetapi tidak percaya. Sepertinya dia mendengarkan tetapi tidak peduli sama sekali. Duan Jiude, di mana pulpen dan kertasnya? Pada saat ini, Suke juga melihat langsung ke Xuan Yuan Wanrong. Bahkan jika kekuatannya tidak sebaik miliknya, dia tidak kalah dalam hal momentum. Duan Jiude masih berbicara dengan Budfest. Pada saat ini, ketika dia mendengar Suke meminta pena dan kertas, sudut mulutnya berkedut. Kemudian, dia dan Budfest saling memandang dan berhenti bercerita pada saat bersamaan. Mereka berdua sudah mengerti apa maksud Suke. Kali ini, mereka tidak mencoba membodohinya. Sebaliknya, mereka menggunakan cara yang kuat. Namun, ketika harus menggunakan cara yang kuat, Budfest dan Duan Jiude memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka mundur bersamaan. Ekspresi di wajah mereka sepertinya mengatakan bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pernikahan yang diberikan oleh kitab surgawi Taiyi adalah permainan anak-anak? Apakah itu sesuatu yang dapat diselesaikan dengan surat cerai? Sungguh konyol. Pada saat ini, Xuan Yuan Wanrong berbicara dengan acuh tak acuh, dan ada petunjuk ejekan dalam nadanya. Seolah-olah dari awal hingga akhir, dia hanya menganggap kata-kata dan tindakan Budfest, Suke, dan yang lainnya sebagai lelucon. Perasaan ini seperti seseorang yang telah melihat semuanya berdiri di depan Anda, tetapi Anda masih mencoba untuk bertindak dan berbaring di depannya. Anda seperti orang bodoh. Apakah ini lucu? Menurutku itu tidak lucu. Di mataku, kamulah yang lucu, kata Suke dengan tenang. Mata Xuan Yuan Wanrong sedikit menyipit, dan aura pembunuh tiba-tiba muncul lagi. Dia seperti kucing yang marah, dan dia akan menerkam dan menggigit. Oh, wanita yang malang? Bahkan jika kamu hanya sisa jiwa Wanrong, bahkan jika dia seperti kamu di masa lalu, aku masih harus mengatakan bahwa kamu adalah wanita yang menyedihkan yang tidak akan pernah mengerti keagungan dan kedalaman cinta. Suke mencibir, wajahnya penuh ejekan. Budfest dan Duan Jiude saling memandang lagi dan mengerti apa yang dia maksud. Bocah ini sekarang memainkan trik besar menggertak orang. Cinta, semut yang menyedihkan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Xuan Yuan Wanrong tidak marah karena kata-kata Suke. Sebaliknya, dia mempertahankan ekspresi main-mainnya. Dia masih memandang Suke seolah-olah dia sedang melihat orang yang terbelakang. Suke tidak bisa menahannya saat ini. Saya telah tenggelam dalam peran saya begitu lama, dan saya memiliki kemampuan akting dari aktor terbaik senior. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin tenggelam dalam peran Anda, tetapi Anda sebenarnya berani menertawakan saya. Ini benar-benar tak tertahankan. Namun, kali ini, sebelum Suke kehilangan kesabaran dan menyerah, Xuan Yuan Wanrong tiba-tiba berbalik. Luangkan waktu untuk berkultivasi, semut yang menyedihkan. Dia menjawab dengan ringan, dan selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju peti mati es di istana. Dia memunggungi Suke dan yang lainnya, dengan senyum main-main di bibirnya, tetapi hatinya penuh dengan emosi yang kompleks. Meskipun dia sedikit gegabah, dia memiliki sedikit alasan bagiku untuk menyukainya. Tapi tubuh asliku, apa yang kamu pikirkan? Bisakah kamu benar-benar melewati kesengsaraan cinta buku surgawi dengan mencarinya? Setelah puluhan ribuan tahun kerja keras, apakah kamu benar-benar rela menyerah seperti ini? Pada saat yang sama, menyaksikan sosok Xuan Yuan Wanrong tiba-tiba menghilang ke dalam peti mati es, Suke dan yang lainnya agak bingung. Ada apa dengan wanita ini? Dia sangat mematikan beberapa detik yang lalu, tetapi dia tiba-tiba berhenti dan bahkan meminta kami memanfaatkan waktu untuk berkultivasi.
Sial, nak, wanita ini tidak bisa benar-benar jatuh cinta padamu, bukan? Itu tidak mungkin. Dari segi penampilan, temperamen, dan karakter, bagian mana dari dewa ini yang lebih rendah darimu? Dan berkata dengan sedikit kebingungan. Tamparan. Suke langsung menekankan telapak tangannya ke kepala Buttfast. Bagian mana dari dirimu yang lebih rendah dariku? Juga, jika kamu menyukai wanita ini, aku akan mengubah nama di kitab surgawi Taiyi menjadi milikmu sekarang. F*CK, jangan, saudara Achilles, dewa ini salah. Dewa ini bersalah, dewa ini bukan manusia. Buttfast buru-buru menekan tangan Suke dan tersenyum meminta maaf. Kemudian, dia menambahkan, dewa ini benar-benar tidak tahan melihat wanita jelek seperti itu. Aduh, berbicara tentang ini, saya agak merindukan warden wanita itu. Saya tidak tahu apakah dewa ini akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita. Hubungan. Petik 2. Sipir wanita. Suke tertegun sejenak. Kemudian, pikirannya melayang kembali ke makhluk besar yang ditemuinya di desa baik dan jahat. Sipir wanita, yang tingginya lebih dari 2 meter dan memiliki tubuh yang sangat kuat, dan memiliki suara lolita. Memikirkannya saja membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, melihat ekspresi Buttfast, sepertinya dia benar-benar tergoda. CK, seleramu benar-benar licik. Suke menatap Buttfast dengan gemetar. Celepuk. Saat ini, mereka mendengar suara sesuatu jatuh ke air. Kedengarannya seperti sesuatu yang berat telah jatuh ke dalam air. Suke dan Buttfast menoleh untuk melihat, lalu mereka juga berlari mendekat. Duan Jiude tidak tahu malu. Dia melompat ke kolam eliksir giok cabang emas saat mereka mengobrol. Suke tahu bahwa kolam eliksir giok cabang emas adalah peluang besar. Dia tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia bergegas ke kolam bersama Buttfast. Tentu saja, hal yang paling penting adalah kata-kata yang diucapkan oleh sisa jiwa Xuanyuan Wanrong sebelum dia pergi, yang membuat Suke merasa aneh. Dia telah mengatakan kepada mereka untuk memanfaatkan waktu untuk berkultivasi, yang berarti mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk berkultivasi di sini. Mo Junchen, yang masih berdiri di sana, ragu-ragu. Dia telah merencanakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Suke. Tetapi ketika dia melihat Suke dan Buttfast telah melompat ke kolam eliksir giok cabang emas, dia melepaskan ide ini. Kemudian dia juga melompat ke kolam. Meskipun kekuatan inti surgawi di kolam eliksir giok cabang emas telah hilang selama bertahun-tahun, itu masih merupakan tonik yang hebat bagi seorang kultivator di puncak tahap surgawi emas. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Segera, 3 orang dan 1 anjing berendam di kolam eliksir giok cabang emas, kecuali kepala mereka. Untaian kekuatan inti surgawi yang sangat kaya memasuki tubuh mereka dan bergegas ke meridian mereka dengan gila-gilaan. Melolong? Oh ya. 4 erangan yang sangat nyaman keluar dari mulut 3 orang dan 1 anjing. Ya, itu sangat nyaman. Dalam jenis cairan roh yang sangat berharga ini, mereka hampir tidak perlu memasuki kondisi kultivasi. Setelah semua kekuatan inti surgawi memasuki tubuh mereka, itu secara otomatis memasuki kondisi kultivasi dan mengalir di sepanjang meridian utama mereka. Bahkan memiliki semacam efek pembersihan sumsum. Lebih penting lagi, mereka merasa seolah-olah telah berkultivasi selama puluhan hari di eliksir. Tahap kultivasi mereka terus meningkat. Itu mengerikan. Jika kita merendamnya selama 10 atau 100 tahun, itu akan setara dengan berkultivasi selama ribuan tahun. Duan Jiude, yang merasa telah menemukan cara untuk menembus tingkat kultivasinya, berkata dengan heran. Mo Junchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jika kita berendam di dalamnya untuk waktu yang lama, nektar giok cabang emas hanya dapat bertahan paling lama beberapa tahun. Ini adalah sejenis cairan spiritual yang perlu ditenangkan. Meskipun itu kehilangan kekuatan inti surgawi setiap tahun, ia memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Berendam di dalamnya seperti bertukar dengannya. Bertukar? Apa maksudmu? Tanya Buttfast. Ini mirip dengan menyerap kotoran di tubuh kita saat kita menyerap kekuatan inti surgawi. Seperti yang Anda ketahui, pada tingkat kultivasi kita, tidak ada kotoran di tubuh kita, tetapi masih ada sisa obat di tubuh kita. Mo Junchen menjelaskan.
Oh, begitu, eliksir giok cabang emas seperti pemulung, yang memakan sampah kita dan mengubahnya menjadi kekuatan inti surgawi untuk kita. Suke membuat analogi dengan senyuman. Ya, mirip dengan itu. Namun, sebagian besar eliksir giok cabang emas dapat memulihkan dirinya sendiri. Selama asalnya tidak habis, ia dapat memulihkan dirinya sendiri terus-menerus. Mo Junchen mengangguk. Duan Jiude bingung, itu tidak benar. Jika eliksir giok cabang emas dapat pulih dengan sendirinya secara perlahan, mengapa eliksir di kolam ini tidak memiliki efek yang sama seperti yang digunakan oleh para dewa? Aku hanya merasa kekuatan inti surgawiku meningkat, tetapi jiwa ilahi dan konotasi Tao saya tidak dimurnikan dan disempurnakan. Petik 2. Nah, kembali ke apa yang saya katakan tadi, kita bertukar dengannya. Itu tidak hanya menyerap residu obat dalam tubuh kita, tetapi juga tingkat kultivasi kita. Mo Junchen menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimana saya mengatakannya? Intinya adalah jika tingkat kultivasi kita terlalu rendah, eliksir giok cabang emas secara bertahap akan melemah seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi kita. Jika dewa mandi di dalamnya, eliksir giok cabang emas secara bertahap akan menjadi lebih kuat. 6. Aku mengerti. Dengan kata lain, eliksir giok cabang emas semakin lemah saat kita berendam di dalamnya, kata Suke. Mo Junchen mengangguk, tepat. Oleh karena itu, saya tidak berpikir kita bisa tinggal di sini terlalu lama. Kita harus pergi dari sini paling lama dalam 1 atau 2 tahun. Kalau tidak, bahkan jika kita tidak menyerap Origin of the Golden Brain jadi eliksir, saya khawatir efeknya akan menjadi semakin lemah. Sialan, ini buruk, mata Suke melebar dan dia berteriak, wajah pantat, Duan Jiude, keluar dari sini. Juga, pelindung Mo, sebagai pelindung, kamu harus memikul tanggung jawab sebagai pelindung. Bagaimana bisakah kamu berkultivasi di sini? Petik 2. Sudut mulut Mo Junchen berkedut. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan berbagi keberuntungan bersama? Ketua geng, kamu salah paham. Apakah kita di sini atau kamu di sini sendirian, situasinya tidak akan berubah. Selama kita tinggal di sini, eliksir giok cabang emas tidak dapat pulih. Hanya ketika kita semua pergi dari sini, itu bisa pulih dengan sendirinya. Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir Celestial Core Power akan dikonsumsi terlalu cepat. Sampai batas tertentu, kekuatan inti surgawi di eliksir giok cabang emas tidak terbatas. Satu-satunya hal yang harus kita perhatikan adalah kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Mo Junchen berkata tanpa daya. Jika catatan kuno itu benar, memang demikian adanya. Mendengar itu, Suke memahami sesuatu tentang eliksir giok cabang emas. Jadi dia berkata sambil tersenyum, haha, aku hanya bercanda. Jangan bilang kamu pikir aku serius. Anggota fraksi surga yang meledak selalu berbagi nasib baik dan nasib buruk bersama. Ayo, serap inti surgawi kekuasaan sebanyak yang Anda inginkan. Perlakukan saja tempat ini sebagai rumah Anda. Petik 2. Budfest tertawa, heh. Duan Jiude tertawa, heh. Mo Junchen berkata, aham, pemimpin fraksi Su, sebenarnya aku punya pertanyaan lain untukmu. Oh, ada apa? Pada saat ini, Suke bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya. Dia menyipitkan matanya dan bersandar ke dinding kolam. Itu lebih nyaman daripada mandi di pemandian air panas. Kamu baru saja menyebutkan buku surga Taiyi. Apakah kamu benar-benar menjadi yang dipilih oleh surga? Mo Junchen bertanya. Sebenarnya, itu adalah pertanyaan yang tidak berguna. Ketika Suke mengeluarkan tablet batu, dia telah melihat nama Suke di atasnya. Namun, Mo Junchen tidak tahu harus berkata apa. Jadi, dia bertanya secara tidak langsung. Oke, katakan saja. Aku tahu apa artinya buku surga Taiyi. Sejujurnya, aku tidak punya pilihan. Aham, lupakan saja. Mari kita bicarakan nanti. Suke hendak memberitahu Mo Junchen bahwa dia tidak punya pilihan selain dipilih oleh Xuan Yuan Wanrong dan ditulis ke dalam buku surga Taiyi. Namun, dia ingat bahwa sisa jiwa Xuan Yuan Wanrong masih ada di sini. Jika dia tahu yang sebenarnya, bahkan jika mereka tidak terbunuh, mereka tidak akan bisa mandi di eliksir giok cabang emas lagi. Oke, mari kita bicarakan nanti. Setelah mendengar itu, Mo Junchen mengangguk. Sebenarnya, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa tidak masalah apakah dia mengatakannya atau tidak.
Suke sudah menjadi yang dipilih oleh surga, dan ini adalah fakta yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Apa gunanya mengatakan lebih banyak? Tidak ada yang bisa melawan kehendak surga? Ngomong-ngomong Penatuamo, Anda menyebutkan bahwa Sekte Istana Surga memiliki lebih dari 100 Celestial dari surga yang merangkul segalanya dan 3000 Taiyi Celestial. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih banyak tentang tahapan kultivasi ini? Sebenarnya, saya hanya tahu alam surgawi emas mengejar alam surgawi surga. Saya tidak tahu banyak tentang alam surgawi emas. Saat ini, Suke bertanya. Meskipun dia hanya berada di alam surgawi manusia sekarang, dia hanya mengobrol dengan Suke untuk menambah pengetahuannya. Namun, kali ini, sebelum Mo Junchen sempat berbicara, Budfest berkata, saya tahu tentang ini. Setelah alam surgawi emas adalah surga emas Taiyi. Setelah alam surgawi Taiyi adalah surgawi dari surga yang merangkul segalanya, setelah Raja Surgawi, Perdana Surgawi, Kaisar Surgawi, dan akhirnya penguasa Tao dan Kaisar Tao. Karena hanya setelah Kaisar Surgawi Anda dapat benar-benar menyentuh konotasi Tao, atau Anda benar-benar memenuhi syarat untuk menanyakan konotasi Tao Anda sendiri. Ada begitu banyak tahapan kultivasi? Berapa lama saya harus berkultivasi? Namun, yang mengejutkannya adalah tahap kultivasi Xuanyuan Wanrong. Menurut apa yang dikatakan Mo Junchen sebelumnya, sebagai kepala bangunan Sekte Istana Surga, tahap kultivasi Xuanyuan Wanrong harus berada di Celestial Prime atau bahkan sangat dekat dengan tahap kultivasi Kaisar Langit. Bagaimana mungkin orang yang begitu kuat dari Sekte Istana Surga dihancurkan dalam semalam? Dan Xuanyuan Wanrong telah terbaring di peti mati es selama puluhan ribu tahun? Tetapi yang lebih menakutkan adalah bahwa Suke telah mendengar Xuanyuan Wanrong menyebutkan dengan telinganya sendiri bahwa dia mengalami semacam nirvana dan akan keluar hanya dalam beberapa ratus tahun. Jadi, setelah beberapa ratus tahun, ketika wanita itu keluar, tahap kultivasi seperti apa yang akan dia capai? Selain itu, pada saat itu, Xuanyuan Wanrong juga telah mengirim beberapa pembudidaya dari benua Xuan Huang yang secara tidak sengaja pergi ke 4 benua besar untuk memeriksa kebuntuan lain untuk melihat apakah yang lain telah bangun. Jumlah informasi dalam hal ini sedikit menakutkan. Ada lebih dari satu pukulan besar di level Xuanyuan Wanrong. Dalam hal tahap kultivasi, apa yang dikatakan Budfest benar. Tapi dalam hal detailnya, sebenarnya ada lebih banyak level. Saat ini, Mo Junchen menambahkan. F*CK, siapa yang kamu panggil Budfest? Apakah yang mulia serigala atau wakil pemimpin fraksi? Apakah kamu tidak memiliki aturan fraksi? Budfest segera berteriak dan bergegas menuju Mo Junchen. Suke menghentikan Budfest, menatap Mo Junchen, dan bertanya, berapa levelnya? Faktanya, hanya surgawi Taiyi dan surgawi dari surga yang merangkul segalanya yang dibagi menjadi 3 tingkat. Dari bawah ke atas, mereka adalah surgawi terbubarkan Taiyi, surgawi asli Taiyi, dan surgawi emas Taiyi. Di atas Celestial emas Taiyi adalah surgawi dari surga yang merangkul segalanya. Surgawi dari surga yang merangkul segalanya dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya dan surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya merangkul surga, kata Mo Junchen sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menatap Budfest dengan malu. Dari segi kekuatan, dia merasa tidak lebih lemah dari Budfest, dan dia bahkan bisa membunuh Budfest dengan satu telapak tangan. Namun, karena Budfest telah menendang lututnya terakhir kali, dia merasa bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan anjing ini, dan dia bahkan cukup takut akan hal itu. Taiyi dibubarkan Celestial, Taiyi asli Celestial, Taiyi Golden Celestial. Pada saat yang sama, Suke menyentuh dagunya dengan serius, dan dia melamun ketika membaca level yang disebutkan oleh Mo Junchen. 3 orang dan anjing itu berhenti mengobrol. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai fokus pada kultivasi mereka sendiri. Meskipun ramuan giok cabang emas dapat diserap ke dalam tubuh mereka secara otomatis, mereka berencana untuk tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menghabiskan 1 atau 2 tahun mengobrol satu sama lain. Lebih baik bagi mereka untuk memahami konotasi Tao mereka saat berkultivasi. Segera, 1 tahun berlalu. Kemajuan kultivasi Duan Jiude adalah yang paling jelas, dan dia hanya setengah langkah dari tahap surgawi bumi. Biasanya, Suke harus menjadi yang pertama mencapai tahap surgawi bumi. Namun, dia mengolah seni 5 elemen kuno,
dan akar spiritual surgawi 5 elemen di tubuhnya membutuhkan sejumlah besar kekuatan inti surgawi untuk disimpan dan diakumulasikan. Namun, kali ini, kekuatan inti surgawi yang dia simpan dan kumpulkan sangatlah besar. Suke sendiri tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, dia telah berkultivasi di kolam eliksir giok cabang emas selama 1 tahun, yang setara dengan berkultivasi di benua bumi selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mencapai tahap surgawi bumi? Astaga! Suke hampir berteriak tak percaya. Setelah 1 tahun kultivasi terpencil, Duan Jiude dan orang-orang lain di sampingnya juga membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka. Namun, mereka tidak berbicara satu sama lain selama tahun ini. Mereka hanya fokus untuk memahami konotasi Tao. Suke juga berada dalam situasi yang sama. Jadi, dia tidak terlalu memperhatikan kemajuan kultivasinya. Sekarang, ketika dia memeriksa kultivasinya, dia menemukan dia belum mencapai tahap surgawi bumi. Ini sangat tidak terduga baginya karena itu tidak masuk akal. Menurut bakatnya, kultivasi 1 tahun di kolam eliksir giok cabang emas setara dengan kultivasi puluhan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak membuat terobosan? Namun, inilah kenyataannya. Dia masih berada di puncak tahap surgawi manusia, yang hanya berjarak sedikit dari tahap surgawi bumi. Namun, dia tidak bisa membuat terobosan. Semua kekuatan inti surgawinya dikompresi di istana dantiannya, yang menjadi semakin megah dan murni. Oleh karena itu, Suke secara tidak sadar berpikir bahwa mungkin ada yang salah dengan tubuh fisiknya. Dia tidak punya pilihan selain keluar dari kondisi pemahaman konotasi Tao dan memeriksa tubuh fisiknya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana penis saya bisa menjadi emas? Itu masih berdiri di sana. Cahaya keemasan yang cemerlang begitu menyilaukan di kolam eliksir giok cabang emas sehingga Suke hampir buta. Golden Roaster berdiri sendiri? Saat ini, Suke merasa ingin menangis. Dia sangat bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa situasi seperti itu terjadi. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan yang terkandung dalam benda ini, dan semuanya terkondensasi di dalamnya. Tapi apa gunanya ini? Bagaimana saya akan bertemu orang-orang jika saya melepas celana saya? Apakah saya akan menggunakan harta ini sebagai senjata dalam pertarungan? Meskipun Suke tidak tahu malu, dia tidak memiliki garis bawah. Dia tidak bisa menerima ini. Wanrong, lihat aku. Ada apa denganku? Suke melihat ke peti es dan bertanya dengan mind sense-nya. Pikiran pertamanya adalah bahwa Xuan Yuan Wanrong ada di belakang ini. Tapi tidak peduli bagaimana dia memanggil dengan divine sense-nya, tidak ada tanggapan dari peti es. Itu kosong. Jelas, Xuan Yuan Wanrong tidak mau memperhatikannya, atau mungkin dia tidak bisa. Bagaimanapun, itu hanya jiwa yang tersisa. Tunggu dulu, sepertinya aku bisa mengendalikannya. Tiba-tiba, Suke merasakan bahwa sense spiritualnya sepertinya mampu mengendalikan kekuatan di dalamnya. Dia mencoba menjelajahi tubuhnya dengan perasaan sucinya, dan kemudian dia mengeluarkan kekuatan itu dan melepaskannya. Ledakan. Saat kesadaran jiwanya bergerak, tubuh Suke seperti domino terbalik. Kekuatan menakutkan dari Golden Roaster standing on one foot seperti bendungan yang rusak. Banjir dahsyat dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya, mengalir ke meridiannya, ke tulangnya, dan bahkan ke dalam darah dan dagingnya. Mendesis. Suke menghirup udara dingin di tempat. Dia merasa seolah-olah telah digigit nyamuk dan semut yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah dibebaskan. Kemudian, dia digigit lagi, dan siklusnya berulang. Apa? Hampir pada saat yang sama, sisa jiwa muncul lagi di peti mati es, yang seharusnya diam. Namun, kali ini, Xuan Yuan Wanrong tidak mengubah tubuhnya. Hanya gumpalan asap tipis yang dihasilkan di peti es, dan jejak keheranan bisa terdengar darinya. Aura tubuh Hades yang perkasa. Tidak, itu telah melampaui tubuh Hades yang perkasa, dan bahkan telah melampauinya sejak awal, dan sekarang sedang berubah. Suara Xuan Yuan Wanrong berbisik, dan sepertinya sangat tiba-tiba di istana yang sunyi. Namun, 3 orang dan anjing di istana tidak mendengar suaranya. Suke adalah satu-satunya yang sadar.
Sekarang, dia tersiksa oleh transformasi tubuhnya, jadi dia tidak punya mood untuk mendengarkan suara di sekitarnya. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke bawah tanah Realm of Hades, dan dia akan mengalami rasa sakit dan siksaan dari transformasi tubuhnya lagi. Kali ini, itu jelas lebih mengerikan daripada yang terakhir kali. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari. Hingga 49 hari terakhir, Suke tidak mati rasa karena penyiksaan yang lama. Sebaliknya, dia merasa tubuhnya menjadi lebih sensitif, dan rasa sakitnya menjadi lebih jelas. Untungnya, pada hari ini, dia akhirnya merasakan sakitnya berangsur-angsur berkurang. Dia tenang perlahan. Suasana hatinya sedang tenang. Jiwa ilahinya menjadi tenang. Tubuhnya yang tegang juga mulai tenang. Pada akhirnya, dia jatuh ke dalam keadaan yang sangat nyaman. Itu seperti seseorang yang telah berlari untuk waktu yang lama dan terjaga sepanjang malam selama beberapa hari. Akhirnya, dia memiliki kesempatan untuk tidur, jadi dia tertidur dengan nyenyak. Suara mendesing. Pada saat yang sama, gumpalan asap putih menyembur keluar dari peti mati es, dan sosok Xuanyuan Wanrong muncul lagi. Jiwanya yang tersisa akhirnya terwujud. Dia mengambil langkah maju dan muncul di luar istana samping. Dia menatap tubuh Suke. Tubuh perkasa dan tubuh ilahi dapat bersaing satu sama lain, dan hanya tubuh suci yang dapat mengungguli mereka. Namun, tubuh suci selalu menjadi spekulasi, dan tidak ada yang pernah mencapainya. Xuanyuan Wanrong tampak serius dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang dialami orang ini? Pertama, dia memperoleh tubuh perkasa, yang berada di luar alam Hades. Sekarang, dia telah berubah karena eliksir giok cabang emas, dan perkasanya tubuh telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkinkah tubuh suci yang hanya ada dalam spekulasi? Setelah keheningan yang lama, dia berdiri di sana sambil berpikir. Akhirnya, sosoknya menghilang dan kembali ke peti mati es. Keesokan harinya, kelopak mata Suke sedikit bergetar, dan dia akhirnya bangun. Dia merasa tubuhnya menjadi sangat segar dan penuh dengan kekuatan ledakan, yang bahkan lebih kuat dari Mighty Body. Dia merasa bisa menyentuh langit dengan lompatan santai. Apa ini? Suke melihat tubuhnya lagi. Golden Roster Standing on One Foot telah hilang, dan bagian kebanggaan telah kembali normal. Namun, masih ada garis emas tipis yang memanjang dari dadanya ke bagian bawah tubuhnya. Ketika Mind Sense Suke memasuki tubuhnya, dia melihat sungai emas mengalir dari dadanya. Itu mengandung kekuatan yang kuat yang terus-menerus memelihara tubuhnya dan bahkan memurnikan darah, tulang, dan bagian tubuhnya yang lain. Tulang emas dan darah emas. Spesies apa yang mereka miliki sekarang? Suke sedikit bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Budfest, yang berada di sampingnya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menepuk kepala Budfest. Bang! Dengan suara jernih, Suke segera menutup matanya, begitu pula Budfest. Aduh! CK. Siapa yang memukulku? Budfest kesal. Dia sedang bermeditasi dengan tenang, tetapi dia dibangunkan oleh tamparan seseorang. Reaksi pertamanya adalah melihat Duan Jiude. Namun, Duan Jiude berada di ambang terobosan dan akan segera mencapai tahap surgawi bumi. Mustahil baginya untuk menyelinap ke Budfest. Suke terlihat serius. Dia mengerutkan kening dari waktu ke waktu seolah-olah dia sedang melalui titik balik yang penting. Mo Junchen adalah satu-satunya yang terlihat tenang dan damai. Dia terlihat sangat santai. Ketika Budfest melihat ini, dia menamparkan kepala Mo Junchen tanpa ragu. Suara mendesing. Mo Junchen sepertinya merasakan sesuatu. Meskipun dia bermeditasi dan bermeditasi pada konotasi Tao, dia masih bisa bangun dengan segera dan menghindari tamparan Budfest tepat waktu. CK. Kaulah yang menyelinap ke arahku. Budfest memarahi dengan marah saat dia menerkam Mo Junchen. Sebenarnya, Mo Junchen cukup kesal. Dia bermeditasi dalam meditasi terpencil. Bagaimana mungkin anjing ini membuat masalah baginya? Ketika dia akan bertarung dengan Budfest, dia menatap Suke. Ekspresinya langsung berubah. Tunggu, ada yang salah. Lihat fisik pemimpin fraksi kita. Mo Junchen menghentikan Budfest dan menunjuk ke arah Suke. Budfest berbalik dan menemukan garis emas tipis di dada Suke.
Selain itu, fisik Suke jauh lebih kuat daripada setahun yang lalu. Kekuatan semacam ini bukan hanya kekuatan sederhana. Jelas bahwa fisik Suke jauh lebih kuat daripada setahun yang lalu. Fisik suci. Ini adalah fisik suci. Aku tidak menyangka fisik suci, yang telah ditebak oleh banyak orang kuno, akan muncul hari ini. Mo Junchen sangat bersemangat. Ia cukup terkejut dengan pemandangan ini. Ya ampun, sepertinya dia benar-benar memiliki fisik suci. Dia memiliki tulang emas dan darah emas. Yang lebih buruk adalah ada sungai emas raksasa di tubuhnya. Anak laki-laki ini akan menantang surga. Saat ini, bulu mata Suke sedikit bergetar. Kemudian, dia membuka matanya perlahan seolah baru terbangun dari mimpi. Dia memandang Buttfast dan Mo Junchen dengan matanya yang kabur dan bertanya, "Hei, ada apa? Kenapa kamu menatapku? Bocah cilik, kamu, lihat dadamu?" teriak Buttfast sambil menunjuk ke dada Suke dengan cakarnya. Oh, Suke melihat ke bawah dengan tenang dan berkata dengan tenang, "Nah, garis emas ini kan? Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Itu hanya simbol fisik suci. Tidak ada yang perlu dibanggakan." Mendengar itu, Buttfast dan Duan Jiude membuka mata lebar-lebar. Tidak ada yang spesial? Tidak ada yang istimewa tentang itu? *CK. Ini adalah fisik suci. Kenapa kamu tidak bersemangat sama sekali? Jangan bilang kamu tidak tahu tentang Holy Physique? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Buttfast dan Mo Junchen masih membuka mata lebar-lebar dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak mengerti mengapa Suke bisa begitu tenang. Saat ini, Suke mengulurkan tangannya. Untaian kekuatan jiwa muncul di ujung jarinya. Dia menyentuh garis emas di dadanya dan melambaikannya dengan tiba-tiba. Saat berikutnya, di depan Buttfast dan Mo Junchen, bentuk garis emas diubah oleh jari-jari Suke. Itu berubah menjadi dua kata emas besar, fisik suci, dan digantung di dadanya. Kemudian, Suke mengangkat kelopak matanya sedikit dan melirik Buttfast dan Mo Junchen. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Apakah sudah jelas sekarang? Aku memiliki fisik suci dari raja yang tangguh."